Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa Inggris, khususnya mengenai tense. Pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan secara sekilas mengenai konsep tentang tenses dan bagaimana kita bisa memahami tenses dalam bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai spesifik masing-masing tenses yang ada di bahasa Inggris. Kita mulai dari present. Seperti yang kita ketahui bahwa present merupakan salah satu bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang nanti bisa dimodifikasi dengan aspek ya. Misalnya nanti ada aspek continuous, ada aspek perfect ataupun perfect continuous ya. Kita lihat contoh di sini, ada contoh bentuk simple present, ada she works at the school. Kemudian untuk bentuk continuousnya ada she's working at the school. Kemudian ada bentuk perfectnya, she has worked at the school for 10 years now ya. Kemudian ada perfect continuous ya, present perfect continuous, she has been working at the school since 2010 ya. Jadi dari strukturnya kita bisa melihat di sini misalnya untuk bentuk continuous, di sini ing menandakan kalau dia continuous, kemudian ada is sebagai penanda dia adalah present. Begitu juga dengan bentuk yang berikutnya, work menandakan kalau dia adalah perfect dan has menandakan kalau dia adalah bentuk present. Ini juga working, ing menandakan kalau dia continuous, been menandakan kalau dia adalah bentuk perfect dan has menandakan bentuk present. Oke. Kemudian selain bentuk ini kita juga akan menemukan nanti beberapa bentuk present yang bermakna future ya. Misalnya ada contoh yang pertama, the next bus leaves at 13 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini menyatakan sesuatu yang sudah regular ya, sesuatu yang sudah menjadi sebuah jadwal misalnya, yang sudah teratur, maka dia bisa kita gunakan instead of using future we can use present simple to indicate future meaning. Ya, present simple merupakan bentuk tense dan modifikasinya yang digunakan untuk sesuatu yang bersifat habitual atau sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan ataupun repeated action, sesuatu yang berulang-ulang ya. Biasanya ditemani dengan adverb often, usually, sometimes, seldom, rarely, twice a week, most of the time dan sebagainya ya. Contohnya she always late ya. Kemudian ada bentuk third person singular, ini sedikit berbeda, biasanya verbnya ditambahkan dengan s dan es ya. I work in the school, di sini bentuk worknya adalah bentuk verb pertama atau present, sementara bentuk yang kedua she works, di sini works-nya menggunakan bentuk ada tambahan akhiran s untuk menandakan kalau dia adalah bentuk orang ketiga. Bagaimana untuk bentuk pertanyaan atau bentuk negatif nanti ya? Kita menggunakan do atau does ya. So we use do or does to form negative and question ya. Misalnya I do not work in the school. I don't work in the school ya. She doesn't work in the school ya. Do you work in the school? Does she work in the school? Jadi karena di sini tadi tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menanyakan atau menegasikan, maka perlu bentuk lain ya, kata bantu yang untuk menanyakan ataupun untuk menyatakan bentuk negatif. Maka kita gunakan do atau does. Selanjutnya ada present continuous ya. Present continuous seperti yang telah kita jelaskan di awal bahwa continuous menyatakan sesuatu yang sedang terjadi ya. Jadi kalau present continuous dia sedang terjadi saat ini. Jadi express the activities at the moment of speaking ya. They are playing, we are studying ya. Kemudian juga digunakan untuk future plan or arrangement ya. Sesuatu yang sudah di-arrange ya, rencana ya. They are going to sell the house next week. We are visiting the museum tomorrow. Kemudian juga for negatif, untuk bentuk negatifnya seperti biasa karena di sini sudah ada to be,
maka kita tidak perlu lagi menggunakan do atau does. Jadi cukup kita tambahkan not setelah to be-nya. Jadi I am not sleeping. I'm not sleeping. Ya. Kemudian for question di sini sama juga, karena di sini biasanya kita menggunakan to be di depan subjeknya. Ya. Misalnya, are you listening? Ini bentuk kata dasarnya adalah I am listening. Jadi di are you listening? Are you sleeping? Are you studying? Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan bentuk dengan question word. Contohnya ada what. Ya. What are you doing here? Ya. Jadi tetap di sini kita gunakan are-nya, tidak boleh dihilangkan karena ini adalah penanda present-nya nanti. Ya. We do not use present continuous with stative verb. Jadi kita tidak menggunakan bentuk ing atau bentuk continuous pada kata kerja statif atau kata kerja yang menyatakan sense, emotion, thinking, proses, ataupun yang berhubungan dengan panca indera. Ya. Misalnya apa? Sees, hear, smell, ya, want, think, understand, seems, contain. Jadi Anda tidak mengatakan I'm wanting, tapi Anda katakan I want. I forgive, bukan I am forgiving. Digunakan juga untuk temporary situation. Ya. I'm working in London for the next 2 weeks. Sama tadi dengan bentuk future, tapi ini menggunakan bentuk continuous. Ya. After specific time. Ya. Contohnya, when I get home, the children are doing the homework. Jadi specific time. Something changing or growing, untuk menyatakan sesuatu yang berubah, terus berubah. Ya. Misalnya the climate is changing rapidly. Ya. Kemudian something which happen again and again, sesuatu yang selalu terjadi. They are always arguing. Present perfect di sini started in the past, ya, mulai dari masa lalu, kemudian continuous in the present. Jadi masih berjalan pada saat ini. Jadi dia mulai dulu, kemudian masih berjalan. I finished the job. I haven't seen him since last week. Talking about experience up to the present, untuk menyatakan pengalaman. Ya. I've seen. Ya. Saya telah melihat. Ya. I've seen that film before. Kemudian use ever for positive and never for negative. This is the best present I've ever had. Ini adalah hadiah yang paling bagus yang pernah, atau yang paling baik yang pernah saya terima. I've never met her parents. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Jadi so you can use ever or never to modify a present perfect. Then you can use adverb with perfect. Misalnya, scientists have recently discovered. Jadi Anda bisa menggunakan bentuk modifikasi adverb ini. Ya. Scientists have recently discovered a new breed of monkey. Present perfect continuous. Ya. Present perfect continuous. Sini Anda sudah bisa menerka. Ya. Continuous ditandai oleh ing. Kemudian perfectnya ditandai oleh been. Ya. Presentnya ditandai oleh has. Ya, started in the past, kemudian continuing to the present, and probably continuing to the future. Ya. Contohnya, I've been writing code for our new data mining program. Artinya, dia dulu sudah mengerjakan, sekarang mengerjakan, dan mungkin besok juga masih akan mengerjakan. Ya. Has she been trying to contact me? Ya. I've been trying to persuade him for 10 years now. Ya, jadi sama, dimulai dari masa lalu, kemudian saat ini masih dilakukan, kemudian ke depan atau besok juga masih akan dilakukan. Baik, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.